wa asila. Dato langsung dilanjutkan dengan iftitah. Ini wajatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard anifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Oke, baik, sah ya, muslim ya, muslim. Ya. Oke, Bang Syafri. Ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Anda sudah sadar, Anda sudah mengetahui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Robnya umat Islam yang harus wajib dijadikan Tuhan atau Rob. Ini bagaimana Anda menyadarkan saudara-saudara Muslim Anda ini? Begini Bang Edis, saya juga tidak munafik ini. Bagaimana kita untuk memberi pemahaman kepada mereka, karena mereka sendiri pun tidak. Kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Mungkin bagi yang sudah belajar, mungkin memahami. Ya, begitu Bang Edis. Tapi kalau yang tidak belajar, hanya mereka tidak pernah bisa memahami, itu gak susah juga Bang Edis memberi pemahaman kepada mereka. Apabila kita berikan kepada mereka pemahaman yang seperti itu, mereka akan mengatakan kita itu sesat. Itu aja. Oke, itu jadi Anda sudah mengakui bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad? Kalau saya pribadi Bang Edis, memang Muhammad itu roh bagi saya gitu. Kalau saya pribadi. Ada. Tolong Cenda. Iya, bagaimana supaya umat Muslim itu sadar bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Iya, saya sendiri begini Bang Edis, nggak bisa kita memberikan pemahaman kepada mereka, karena mereka kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Bagi yang telah belajar mungkin bisa memahami. Kalau saya pribadi, kalau memberi pemahaman seperti itu kepada mereka, mereka tidak akan bisa sinkron dengan apa yang kita katakan. Itu masalahnya Bang Edis. Karena apa? Seperti Bang Edis katakan tadi, karena mereka itu belum mengerti apa itu definisinya Tuhan. Iya kan? Sementara kalau kita yang mengerti, definisi Tuhan itu adalah yang membuat diri kita ini takluk dan berserah diri kepadanya, dan apa suruhannya wajib kita lakukan, itu definisinya. Kan begitu? Betul. Kita tunduk menghambakan diri kepadanya. Begitu kan Bang Edis? Oke. Tapi Anda sudah setuju bahwa Islam itu menghambakan diri, menaklukkan diri, membuat dirinya tunduk patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Oh begini Bang Edis, kalau saya pemahaman saya, kalau saya memahami, saya tunduk kepada Muhammad itu, Muhammad bukan yang menjadi manusia gitu. Jadi sama dengan seperti Bang Edis mengatakan, Yesus adalah firman. Kalau saya mempelajari Muhammad itu firman juga gitu Bang Edis. Nah masalahnya tidak tertulis Bang bahwa Muhammad itu adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Jadi mungkin saya juga heran kenapa tidak tertulis gitu Bang Edis. Jadi nah Bang Edis, itu dia. Ya, jadi gini Bang Edis. Itulah yang saya kan mempelajarinya itu di situ. Tapi ada yang nama istilahnya, ada hadis, ada juga Alkitab lain gitu kan. Jadi sementara saya mempelajari itu Bang Edis. Gitu. Oke, baik. Tidak apa-apa lah. Yang penting Bang Syafri ini salah satu di antara sekian banyak Muslim yang sadar bahwa Muhammad itu adalah robnya. Ini ada pengakuan juga. Bahkan ini orangnya APII, orangnya Zuma, itu mengakui loh bahwa Muhammad itu adalah robnya. Itu namanya Daman Al-Mantiki. Karena dia itu ahli mantiknya APII. Jadi APII, organisasi APII, itu punya ahli-ahli mantik. Nah, ahli mantiknya itu salah satu. Saya nonton itu Bang Edis. Waktu nonton saya. Dia sudah mengakui Muhammad itu rob, tapi dia malah di sidang itu. Betul. Ada yang naik sebagai Lona namanya waktu itu, dia debat di sidang. Sampai saya mau naik itu dia blok sama dia, saya nggak bisa naik. Makanya saya kan dari tasawuf Bang Edis. Jadi kalau orang tasawuf ya gimana namanya ya? Mungkin bisa memahami bagaimana Kristen dan bagaimana saya gitu kan. Tidak semuanya yang bisa memahami begitu. Karena apa? Saya pelajari itu. Gitu loh. Oke. Tapi gimana dengan tawaran saya nih? Bang Syafri kan sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan. Bagaimana kalau tawaran saya supaya Anda ganti Tuhan Anda itu? Jangan Muhammad tapi Yesus, gimana? Begini Bang Edis. Tanpa Bang Edis suruh juga. Ibaratnya gimana ya? Saya mengakui si Yesus itu adalah Roh Kudus. Maksudnya saya
kita di hidup jasad ini kan punya ada 4 Bang Edis. Ada roh, ada jiwa, ada nyawa, yaitu ada nafas, kan gitu Bang Edis. Jadi yang disebutkan dengan roh itu yaitu Rohul Kudus tadi, sama dengan Bang Edis. Bagaimana Ya, maksudnya gini Bang, kenapa Abang tidak ganti Tuhan Anda yang kepadanya Anda takluk, yang kepadanya Gini, Anda Bang. mengikuti, kenapa Anda tidak ganti dari Muhammad ke Yesus gitu loh? Bukan begitu Bang Wis. Oh, kalau saya prinsip saya tanpa Bang Edi suruh juga, bahwasanya Roh Kudus itu sudah ada dalam tubuh saya. Bagaimana sih mau mengganti? Tidak bisa diganti. Jadi Kalau Roh keinginan Kudus, saya- oke. Kalau Roh Tuhan ada di hati seseorang, tinggal di hati seseorang mengendalikan hidupnya, nggak mungkin dikendalikan untuk pergi ke Arab cium batu. Sebenarnya gini Bang Edis, di situ banyak kalau banyak pemahaman yang tidak banyak orang yang tidak paham di situ. Sebenarnya bukan mencium batu. Jadi gini Bang Edis. Bang, Di saat kita oke, coba pergi ini ya. Coba ini Ya, benar. kita terus terang Bang. Kita terus terang dulu Bang Syafri. Ini Ya. mencium-cium batu nggak Bang? Iya benar. Benar. Menurut Anda, yang memimpin dia, yang mengendalikan orang ini, yang botak ini, mencium batu ini, Roh Kudus atau rohnya Allah? Maksudnya Bang Edis gimana? Saya ulangi pelan-pelan ya. Yang membuat orang ini pergi beli tiket pesawat, naik pesawat, sampai ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu ini, yang membuat dia seperti itu adalah Roh Kudus, ya, atau roh yang lain? Bukan, itu yang membuat jiwanya Bang Edis. Roh nggak ada bukan roh itu yang menyuruh dia, jiwanya yang menyuruh dia. Oke, maksudnya jiwanya diperintahkan siapa ini untuk mencium batu ini? Nah, Ya kan kehendak jiwanya Bang Edis. Gini Bang Edis. Gini. Saya beri pemahaman. Jadi kita ini Bang Edis, sebelum kita berangkat haji itu kan adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu bagi kita yang mampu. Enggak, maksudku gini Bang Syafri. Sedikit Bang Syafri, mohon maaf nih saya potong sedikit. Gini Bang Syafri. Tadi kan Bang Syafri saya ajak ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus. Nah, Bang Syafri bilang, oh enggak, saya ini justru saya sudah mempertuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tinggal di hati saya. Kan Bang Syafri bilang begitu. Nah, seandainya Roh Kudus tinggal di hatimu, tidak mungkin nanti Anda berangkat ke Arab mencium-cium batu begini Bang. Itu bukan Roh Kudus kan, Bang. Enggak mungkin itu Roh Kudus. Makanya saya bilang Bang Edis. Karena kita tidak memahami itu apa, ajar aswad itu apa. Kalau kita memahami apa ajar aswad itu yang sesungguhnya, mereka nggak akan buat begitu. Karena mereka tidak memahami ajar aswad yang sesungguhnya itu adalah rahim ibu kita. Jadi kita diajarkan di situ. Kalau kita pergi ke Mekah itu, pergi ke Ka'bah itu syariatnya namanya Bang Edis. Jadi kalau kita yang namanya ajar aswad yang sesungguhnya ada di dalam dirimu, apa itu? Rahim ibumu, di saat engkau keluar dari dalam rahim ibumu, itulah yang ajar aswad sesungguhnya, yang mengajarkan kita supaya jangan kita melawan kepada orang tua. Itu sebenarnya. Oke, berarti Anda setuju nggak dengan perbuatan orang-orang Islam yang menciumi batu ini? Ya, kalau selagi dia masih menjalankan syariat, saya setuju aja. Itu Bang Edis. Tapi kalau hakikatnya, mereka juga harus tahu hakikatnya itu apa, gitu loh. Tapi gini loh Bang, sebelum Muhammad itu lahir, bukankah orang-orang Quraisy, bukankah mereka para penyembah berhala itu memang sudah tawaf di sini? Iya benar, itulah yang dirubah. Nah makanya saya bilang, kenapa ajaran orang-orang pagan Quraisy itu diambil alih oleh orang Islam dengan modifikasi? Iya, maksudnya gini Bang Edis. Disitulah Nabi Muhammad tadi. Maaf dulu Bang Edis. Nabi Muhammad yang sesungguhnya itu, yang Nabi itu bukan Muhammad. Muhammad itu adalah gelar. Jadi yang Nabi itu adalah Ahmad bin Abdullah. Kan gitu Bang Edis. Jadi si Ahmad bin Abdullah ini ingin menunjukkan, ingin merubah suatu kaum Quraisy supaya mereka tidak menyembah berhala. Makanya dia merubah, menghilangkan berhala di Ka'bah itu tadi. Merubah. Tapi itu masih ada nih. Mereka, Bang Edis. Tapi batu hitam masih ada. Ya maksudnya itu tuh hanya simbol Bang Edis. Simbol sebagai kiblatnya umat muslim gitu loh Bang Edis. Tapi hakikatnya kemana aja kamu menghadap, di situ Allah ada. Gitu loh Bang Edis. Oke baik, kita tanya dulu Fakir. Fakir ilmu muslim Bang? Ya muslim. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ayo diskusi dengan baik Bang.
Ya. Salam. Bang Fakir Ilmu, ini Syarif abang ini itu juga seorang muslim. Kamera jangan dimatikan, Bang. Fakir Ilmu. Halo? Ya, halo. Iya, jangan dimatikan, Bang, kameranya. Ini kamera Anda kemana? Nah, ya. Ya, Bang Fakir Ilmu, ini Syarif abang ini dia muslim dan dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Bagaimana ini? Ya, itu kan ada maksud daripada Tuhan. Itu kan kata-kata Rob ya. Jadi Anda juga setuju kalau Muhammad itu adalah Rob, adalah Tuhannya orang Islam? Kalau Tuhan itu secara apa? Secara besar pada syariatnya. Bukan. Sebelum ke situ, Bang. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Itu saja. Setuju. Jadi Islam-Islam di bawah ya. Kalian jangan marah-marah. Ini mereka berdua setuju bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Berarti Robnya umat Islam ada dua, betul? Muhammad dan Allah, betul? Saya mau meluruskan, bukan begitu. Saya ingin meluruskan dulu perkataan daripada Syarif. Silakan. Bahwa diperkatakan tadi bahwa di mana bahwa katakan tidak ditulis, ada ditulis itu di dalam kitab Daqaiqul Akbar, ada ditulis di dalam hadis qudsi, ada ditulis khalaqallahu minan nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi wajhihi jamalih, ada ditulis itu Tuan Syarif. Nah, jadi dengan dibilang dengan tidak ada di ditulis, Al-Quran ada Bang. Kalau di hadis ada, hadis qudsi ada. Hadis qudsi. Kitab lain ada. Kayak di kitab kuning ada. Kalau di Quran nggak ada. Jadi bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada muslim yang lain? Mereka tidak akan bisa, Bang. Makanya di sini kan ada dikatakan, kita itu sesat. ada dikatakan lagi di dalam kul huwa Allah ahad. Katakanlah kalau secara tafsir ibari, di dalam tafsir ibari katakanlah wahai Muhammad bahwa dianya Allah itu Tuhan yang esa. Tetapi di dalam takwil, di dalam tafsir ibari itu mengatakan bahwa katakanlah bahwa dianya Muhammad, huwa itu dianya Muhammad, tapi jangan diambil kepada damir sya'an ya. Kita boleh kedepannya kul. Oke, baik. Artinya begini, Bang. Dianya Muhammad itu, dengar dulu. Saya tahu maksud Anda tadi. Jadi katakanlah bahwa dianya Muhammad itu Tuhan yang esa. Kan itu jelas itu dikatakan. Jadi Muhammad adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Tapi di sini baru kita harus melihat. Jangan kita samakan dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini yang apa? Bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Nuri Muhammadiyah. Nah, yang dikatakan bukan Muhammad bin Abdullah, Bang. Ahmad bin Abdullah. Baik, jadi intinya Muhammad itu adalah Tuhan yang esa, betul? Betul. Udah jelas kok ya. Jadi jangan kalian bilang lagi ya. Ini muslim-muslim yang sangat mengerti ajaran agama Islam ini. Oke, Bang, jadi pesan kalian apa nih kepada Islam-Islam yang belum paham itu? Bang Edis, saya ikutin antum. Tapi jangan pernah mengajak seperti tadi Tuan Syarif tadi diajak untuk menuhankan Yesus, nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu ya kamu ya, agama kami untuk kami gitu. Baik, jadi, tapi intinya kalian gitu, sudah mengakui jangan sampai didoktrin kami untuk bisa ke agama kalian. Kami tahu juga. Saya tahu Yohanes, saya tahu Markus, saya tahu Matius, saya baik, tahu. Sekarang sebentar, gini Bang Fakir Ilmu. Apa pesan Anda kepada orang-orang Islam yang belum sadar bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian? Silakan. Itibul ilmi minal mahdi lalahdi. Itu saja pesan saya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Udah, itu saja pesan dari saya. Baik. Tuntut ilmu. Artinya kita menyesatkan orang lain, jangan pernah kita mengkafirkan orang lain, jangan pernah kita menuduh orang lain dan memaksakan orang lain untuk berpaham dengan kita dan berpaham dengan paham kita. Oke, artinya Anda mengakui bahwa umat Islam, Tuhannya umat Islam adalah Muhammad, betul? Begini. Ini bukan mengakui begitu. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Ini baru kita jelaskan ya. Biar antum paham juga gitu. Jadi zat, sifat, asma, af'al.
Jadi ganti daripada zat sifat asma af'al itu adalah Allah, zat yang esa. Nah, lalu Allah menurunkan, mewakilkan untuk mengajarkan agama ini kepada umat manusia ini, yaitu dikatakan wujud ilmu nur syuhud. Paham itu? Nah, dari zat sifat asma af'al menjadi wujud ilmu nur syuhud. Dari wujud ilmu nur syuhud jadilah saya, ataupun Bang Edis, ataupun Bang Sarif. Nah, Bang Sarif ini tidak lagi dikatakan wujud ilmu nur syuhud, tetapi dikatakan kepada Bang Sarif adalah rahasia nyawa hati tubuh. Kan itu. Nah, lalu ada di dalam Islam dimungkus dengan ilmu namanya. Jadi ilmu itu, pemahaman di dalam ilmu Islam, ada namanya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, ini yang harus didalamin gitu, harus dipahami. Ketika ini dipahami, maka disinilah kita baru dapat menyatakan bahwa la maujud bihaq illallah. Jadi tidak ada selain Allah. Jadi apa yang nampak itu adalah wujudnya Allah, apalagi Muhammad. Jadi Muhammad adalah wujudnya Allah. Alam ini juga Muhammad, alam ini juga dari Muhammad. Ana minallah wa 'allama minni. Itu jelas itu. Oke, jadi Muhammad Saya adalah dari wujudnya Allah ya. Ya. Jadi Muhammad adalah wujudnya Allah ya. Betul. Zat daripada Muhammad namanya wujud. Pada zat, wujud pada zat, ya, itu pada Muhammad, pada syariat itu namanya wujud. Sudah, artinya Sementara, sudah ya, artinya belum habis. Pemahaman ini harus jangan dipelintir nanti. Nah, ini bahaya Bang Edis. Ketika dipelintir, di situ kebahayaan terjadi, gitu loh. Nah, baik, nah, artinya Muhammad adalah wujud dari Allah, betul? Apa sifat? Nah, sifat itu pada Muhammad namanya ilmu. Kan begitu? Karena Allah itu tidak nampak wujudnya gitu. Tapi wujud Allah itu nyata gitu. Oke, baik Bang. Kita sudah tangkap Bang. Jangan ulang-ulang lagi. Artinya Muhammad itu adalah perwujudan atau pengejawantahan daripada Allah yang tidak terlihat. Betul? Betul. Iya. Jadi memang sebenarnya konsep-konsep di dalam agama Kristen itu memang mereka ambil, teman-teman. Memang mereka ambil. Nah, kalau dalam iman kami, Bang, yang menjadi perwujudan dari Bapa di surga itu adalah Yesus, bukan Muhammad, Bang. Nggak pantas Muhammad menjadi perwujudan Bapa di surga. Bang Edis, bantah sedikit Bang Edis. Gimana? Bantah sedikit Bang Edis. Gimana? Bukan diambil Bang Edis. Kami tidak ada mengambil. Tapi memang begitulah adanya, bukan diambil. Memang begitulah jadi. Iya, makanya saya bilang, Bang, setelah saya memang mempelajari, Bang, memang sebenarnya ini dalam iman saya, Bang, ya, dalam iman saya. Memang sebenarnya Muhammad itu adalah Yesus yang palsu. Itu iman saya. Gitu loh. Makanya sebenarnya seseorang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus, nggak boleh menaklukkan diri kepada Muhammad, Bang. Bang Edis, kita sepakat bahwa menurut antum, keimanan antum bahwa Muhammad itu adalah wujud daripada Yesus yang palsu. Oke. Sepakat itu. Tetapi jangan dipaksakan, ya kan? Jangan dipaksakan. Untuk pemahaman kami ini juga demikian gitu loh. Kita tidak bisa untuk memaksakan orang harus demikian, harus sependapat dengan pendapat Anda, itu tidak bisa. Betul, Bang. Artinya gini, kita mengerti perbedaan kita gitu loh, Bang. Artinya sebenarnya banyak orang tidak tahu ketika dia menaklukkan diri kepada sesuatu, ketika dia menghambakan diri terhadap sesuatu, sesungguhnya dia itu mempertuhan. Nah, banyak muslim nggak tahu itu, Bang. Disangka mempertuhan Muhammad itu artinya menganggap bahwa Muhammad itu adalah sosok tertentu atau partikel atau zat tertentu. Bukan begitu. Makanya ketika Al-Quran berbicara ada orang mempertuhan hawa nafsunya. Bukan menganggap, hawa nafsu itu partikel tertentu. Bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu adalah perbuatan bagaimana diri Anda menaklukkan diri kepadanya. Dikendalikan oleh dia, dikuasai, dikontrol penuh oleh hawa nafsu itu. Betul? Ya, itu kan ada di dalam syair-syair itu. Begini dia. Ketika gini, Bang. Ketika orang menjadi muslim. Ini kan ajaran begini. Ajaran menurut tadi, itu ajaran syariatnya seperti ini. Ajaran kestasawufannya seperti ini. Makanya di dalam Islam itu ada 3 ajaran. Ada fiqih namanya. Fiqah. Itu tentang hukum-hukum. Ya kan? Habis itu ada namanya tasawuf. Ada namanya tauhid.
Jadi tauhid itu la maujud bihaq illallah di sana. Tidak ada Tuhan ya yang berhak disembah melainkan Allah. Kan begitu. Nah, Muhammad ini apa? Muhammad ini untuk mengajarkan kita untuk dapat mentauhidkan Allah. Nah, sementara hakikat Muhammadiyah itu adalah ilahiyah. Itu hakikatnya. Tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Begitu loh. Nah, jadi jangan disamakan Muhammad yang dimaksud oleh oleh Ustadz Sarif tadi sama dengan Muhammad yang dimaksud Nur ilahiyah tadi. Oke, berarti Nggak Muhammad bisa. punya konsep duinatur berarti. Ya. Berarti Muhammad punya konsep duinatur, punya sisi keilahian dan punya sisi kemanusiaan. Iya, itu ada namanya sifat nasud dan sifat lahud. Iya, makanya saya bilang sebenarnya Bang, agama Anda itu sebenarnya plagiatisme dari agama Kristen. Oh tidak. Begini, kalau masalah itu kita bisa buka nanti di Yohanes, bisa buka di kitab-kitab Anda lah. Ya Iya, kan? misalnya Kalau di dalam masalah Bang, kita di dalam ambil Injil itu. Yohanes ya Bang ya, pada mulanya adalah dafar atau firman. Logos. Iya, itu kan Yohanes pasal 1 firman, ya. Yohanes 1 firman pasal itu 1, menjadi benar. manusia. Jadi gini Bang. Tidak Dafar, seperti itu. sebentar Bang. Firman yang menjadi manusia itu Yesus, bukan Muhammad Bang. Ini Tidak seperti itu maksudnya, Bro. Bukan seperti Anda maksud. Kalau pemahaman saya ya, ini kan pemahaman antum dengan pemahaman saya, kan begitu. Kita jangan libatkan yang lain di sini dulu. Ya. Pemahaman antum dengan pemahaman saya. Menurut daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, bukan seperti itu yang dimaksud. Bahwa bermula dianya firman itu menjadi manusia, bukan seperti itu. Tapi Allah pertama-tama menciptakan, khalaqallahu minan nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum ada Isa, Muhammad itu sudah ada. Karena apa? Pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Iya, Dari tapi Nur itu tidak ada dalam itulah Quran yang loh Bang. menjadi. Tapi itu nggak ada dalam Ya. Quran. Ada di dalam hadis qudsi. Iya, tapi di Quran Bang. Iya, hadis qudsi itu bagian daripada Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada dikatakan 6.666 ayat. Sementara Al-Quran yang tertulis itu bukan 6.660 ayat. Tetapi di sana ditulis bahwa 6.326 ayat. Berarti ada ayat-ayat yang sesisa hilang. daripada itu adalah kitab hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran 30 juz. Apakah mereka Begitu. lupa memasukkan hadis-hadis qudsi itu ke Quran? Bukan lupa memasukkan. Karena itu itu kebanyakan di dalam Al-Quran juga begitu. Ada namanya syatahat, ada nama ayat mukamman, ada namanya ayat mutasyabihat. Jadi tidak bisa kita mengartikan dengan secara gamblang. Makanya ketika kita berbicara dengan orang awam, maka berbicara Al-Quran dengan secara tafsir. Tapi ketika kita berbicara dengan orang khawas, bicara Al-Quran adalah dengan cara ta'wil. Begitu. Ketika kita berbicara dengan orang khawasil khawas, maka berbicara Al-Quran itu dengan isyari namanya. Baik, saya tanggapi dulu ya Begitu, satu persatu ya Bang ya. Jadi intinya Anda menganggap bahwa ada wahyu-wahyu yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Iya, ada. Kenapa itu kok bisa ketinggalan tidak dimasukkan dalam Quran? Bukan ketinggalan, kan sudah saya bilang tadi. Bukan ketinggalan, cuman tidak dimasukkan dikarenakan ketika waktu buat Al-Quran itu kan baru dibuat, bro. Bukan masa Nabi Muhammad dibuat Al-Quran itu. Al-Quran itu dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bersama dengan anak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika dikumpulkan itu, maka mereka kan berpendapat bahwa yang ini tidak boleh, kita tidak masukkan di dalam Al-Quran, tapi ini kita masukkan di dalam perkataan-perkataan Rasul. Tetapi bahwa yang mana perkataan Rasul yang namanya sabda, yang mana perkataan Rasul yang namanya hadis qudsi ataupun firman Allah langsung. Berarti Al-Quran ini karang-karangan mereka. Bukan karangan mereka. Ini Tapi kan yang dibakar, mau Pak. diplesetkan ke situ. Sebentar, tapi kan dibakar. Bagaimana? Tapi kan dibakar Al-Quran oleh mereka. Mana ada dibakar? Dalam sejarah bisa kita Bukankah lihat, Al-Quran itu dibakar oleh Utsman bin Affan, kemudian baru dibuat Quran yang baru? Oh tidak.
tidak dibakar. Baik, Cuma saya bukakan dikumpulkan hadisnya ya. Oleh Umar bin oleh Mau saya Utsman bacakan bin hadisnya? Affan dikumpulkan. Iya, itu kita tahu itu. Nah, Maknanya, tadi katanya nggak bukan Al-Quran dibakar. itu Gimana yang sih? Dibakar karena ketika waktu itu dikumpulkan karena mereka itu waktu masa Rasulullah mengatakan itu. Nah, jadi mereka untuk menghafalkan ayat-ayat itu, maka mereka tulis di pelepah karma. Oke, betul Mereka tidak tulis bahwasanya ada pembakaran Al-Quran? ada, tetapi bukan Al-Quran yang dia bakar. Apa yang dibakar itu? Tulisan yang ada di pelepah kurma. Bukankah itu ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran, tapi itu tulisan. Iya, Kalau tulisan berarti itu ada tidak pembakaran. Gini bang, sebentar nih pelan-pelan. Konon katanya kalau Muhammad nerima wahyu, ditulis oleh para sahabat di tulang lah, di kertas lah, di mana, betul? Iya. Nah itu yang dibakar, betul? Iya. Nah iya berarti yang original begini. sudah dibakar, bang. Kapan? Bukan begitu pahamnya. Pahamnya begini, ketika dia dikumpulkan, maka ini kan usang dia. Karena dia kan dikumpulkan daripada pelepah kurma, daripada kulit-kulit unta, kulit domba, Iya, dan tapi lain itu Al-Quran yang sebagainya. asli kan? Itu tulisan, bukan Al-Quran. Iya, maksudnya, Al-Quran itu iya, tidak bisa saya ngerti. dibakar, Itu karena tulisan Al-Quran yang asli, betul? Al-Quran itu kadim, bro. Nggak bisa dibakar. Sebentar bang, sebentar. Biar kita nggak salah paham Makanya ya. kalau antum Biar tidak kita nggak salah paham paham nih bang. tentang Itu spiritual. tulisan-tulisan Al-Quran yang Begini, bro. awal, yang asli, betul? Begini bro. Kalau kita berbicara tentang ini kita syariat, menutup-nutupi sesuatu ini. Bang, jangan menutup-nutupi kita sesuatu. tutupi. Saya Makanya tidak bilang paham. mengatakan bahwa Quran yang kodim, Quran yang ada di laul mahfuz. Saya nggak bilang begitu, bang. Ketika Muhammad menerima wahyu, ditulislah wahyu itu di pelepah kurma, nah, itu ditulislah bukan apa? Al-Quran namanya, tapi mashab. Oke, mushaf. Mushaf Al-Quran itu ya. Ya, Nah, itu yang dibakar kan? itu dibakar. Nah, berarti Kenapa mushaf yang asli udah dibakar? Kan pertanyaannya, kenapa dibakar? Kenapa? Karena sudah dikumpulkan. Karena ini Dikumpulkan akan kok dibakar. usang. Dikumpulkan harusnya disimpan, bang, bukan dibakar. Mana bisa disimpan karena itu akan usang, akan terjatuh, akan nanti dihinakan. Oke, bagaimana Makanya caranya dibakar. menyamakan? Maka Bagaimana yang caranya pertama menyamakan Quran dikumpulkan. sekarang dengan Quran yang dibakar itu? Itu pun ada masih di museum. Itu masih Katanya ada di dibakar, museum. sekarang di museum. Itu yang dibakar kan udah dibilang itu mushaf. Mushaf yang mana? Mushaf yang tertulis di pelepah kurma. Mushaf yang awal kan? Iya, yang di pelepah kurma ini ceritanya. Oke, mushaf yang dikonfirmasi sama Muhammad kan? Iya. Iya, Tidak, berarti bukan yang dikonfirmasi. asli malah Begini sudah dia. dibakar. Iya kan begini bro. Bukan begitu Pak. Makanya itu kalau kita debat seperti itu debat kusir namanya. Jadi Tidak debat kalau Anda kusir, sekarang- artinya bahwa mushaf yang tertua yang dikonfirmasi oleh Muhammad langsung bacaannya justru dibakar. Muhammad tidak membaca itu. Muhammad sudah terukir Al-Quran itu di dalam dada fisuduri Muhammadin. Berat ini. Oke lah, saya terima dulu yang ini mah. Muhammad tidak lagi Berat.